Halo sobat, selamat datang kembali di channel tutorial. Oke sobatku, pada hari ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana sih cara membuat laporan keuangan. Jadi buat teman-teman biasanya menggunakan Excel ya. Jadi untuk pembuatan pertama itu kita menulis berdasarkan kolom ya. Mungkin kolom judul, nanti isian nomor 1. Dan saya sudah membuat sebuah laporan tetapi acak-acakan ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini nulisnya per kolom. Jadi kalau seperti form kosong itu nulisnya di bagian ini yang kosong-kosong begini. Nah, ini kita sudah susun nih penulisannya. Tetapi teman-teman kalau seumpamanya ribet, seharusnya itu tidak menulis seperti ini dulu, tapi teman-teman itu membuat kolom terlebih dahulu. Salah satu contoh mungkin saya contohkan seperti ini. Buat kolom seperti ini dulu, mana yang bagian di klik kanan format cell, habis itu border and sending, baru kita bikin kolom seperti ini. Nah, kita enak pembuatan laporannya di sini nomor apa semua seperti ini. Nah, baru kita isi. Tetapi kalau di sini sudah ada tulisannya, jadi kita tinggal merapikan. Ini salah satu contoh laporan keuangan, uang masuk dan uang keluar. Nah, pembuatan laporannya seperti apa? Di sini ada tanda tangan pembuat dan mengetahuinya siapa. Mungkin set manager atau manager seperti itu. Nah, langsung saja. Tahap pertama, pada saat kita membuat judul, perhatikan judul. Kita kolomnya ini sampai mana saja. Kita blok dulu sampai ujung. Habis itu teman-teman merge and center. Yang ini ya, home. Merge and center. Supaya di tengah seperti ini. Yang ini juga PT-nya. Teman-teman buat laporan keuangan PT bla 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 seperti itu. PT bersama kita bisa. Nah, tanggalnya jangan lupa tanggal awal bulan sampai akhir bulan. Biasanya laporan keuangan itu seperti itu, awal sampai akhir bulan. Nah, untuk ini biasanya kita perbesar ya untuk laporan keuangan dan PT-nya. Kita perbesar mungkin 20 seperti ini. Nah, supaya membedakan warnanya juga bisa diganti atau seperti apa. Terserah teman-teman berimajinasi, atau semuanya kalau ini terlalu bisa juga bersama kita bisanya cut, pindahkan ke sini. Nah, seperti ini juga bisa laporan. Nah, jadi supaya tidak terlalu banyak makan tempat. Nah, seperti ini bisa. Nah, sekarang ini adalah judulnya. Judulnya di sini teman-teman nomor, tanggal, ini tanggal apapun kegiatan teman-teman tanggal 1 sampai tanggal sekian, jumlahnya ada berapa. Jadi jumlahnya itu jumlah barang yang kita beli. Nah, di sini dalam bentuk pieces, bentuk meter. Nah, ini nama barangnya, ini harga satuannya 1 pieces itu berapa, 1 meter itu berapa, nanti baru penotalannya di sini. Mungkin ini saya hapus dulu untuk kredit dan debitnya supaya untuk teman-teman nanti saya jelaskan paham ya. Nah, seperti ini. Mungkin saya delete dulu. Kredit ini adalah untuk data-data kita yang keluar ya. Salah satu contoh ini pengeluaran kita masuknya ke kredit. Kalau uang masuk itu masuknya ke debit. Nanti saldonya berapa? Seperti itu. Nah, tahap pertama menunya ini kita beri kolom dulu, kita rapikan, klik kanan format cell. Habis itu kita kasih yang tebal seperti ini, yang tebal. Nah, garisnya tebal. Nah, ini tinggal pilihan oke. Nah, seperti ini ya. Habis itu kita tinggal turunkan supaya lebih lebar. Nah, seperti itu. Nah, habis itu yang ini lagi bawahnya kita blok sampai dengan mana nih? Sampai dengan ini ya. Total. Mungkin total seperti ini, ada total kan? Klik kanan, format cell, baru kita kasih yang kecil saja. Nah, ini diklik manual, klik manual, klik manual, klik manual. Oke. Nah, sudah ada kolom-kolomnya ya. Nah, sekarang kita rapikan nih. Nomor, nggak mungkin dong nomor kolomnya selebar ini. Kita rapikan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman mau menengahkan ya bisa, yang klik sini kita tengahkan seperti ini. Nah, supaya lebih rapi. Habis itu yang kolom nomornya kita bisa tengahkan seperti ini ya, seperti ini ditengahkan. Kolom tanggalnya juga mungkin kita tengahkan, jumlahnya juga mungkin kita tengahkan, pieces nama barangnya nggak perlu. Nah, seperti ini kita tengahkan. Nah, habis itu harga satuannya ini biasanya untuk harga satuannya nominal rupiah. Harga satuannya itu kita kasih Rp ya. Nah, supaya teman-teman ini kasih Rp juga, kredit, debit, saldo, keterangannya nggak usah. Jadi mulai sini silakan teman-teman blok sampai saldo, sampai bawah, sampai ini total. Klik kanan, format cell. Habis itu kita masuk ke line alignment.
number yang ini. Habis itu di sini ada data accounting. Nah, di sini ada RP. Nah, kalau kita mau tambahkan 2 RP-nya begini bisa. Nolnya ada 2 ya, tapi kalau kita nggak usah ya nggak perlu, kosong aja di sini. Habis itu RP, oke. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini otomatis nih RP-nya teman-teman. Otomatis. Jadi kita cukup ketikkan ya, teman-teman bisa lihat 18.000. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita sudah rapikan. Mungkin kolom ini kita ukurannya kita samakan. Nah, seperti itu. Jadi di blok semua, habis itu kita samakan. Untuk keterangannya mungkin akan lebih lebar karena di sini untuk isi-isian ya. Keterangannya karena apa? Karena apa? Nah, uang masuk di sini karena uang masuk di sini tidak mengisi ini. Ini jumlah, habis ini satuan ya. Kok terhapus? Satuan seperti itu. Habis itu karena di sini uang masuk ini tidak menulis ini harga satuan, kita blok saja sampai dengan harga satuan. Habis itu kita margin and center seperti ini. Uang masuk kita margin and center. Biasanya kalau untuk mempermudahkan itu kita bisa kasih warna. Mungkin menunya kita kasih warna, mempercantik warna apa, semuanya warna biru seperti ini, biru muda. Nah, seperti ini kan. Nah, uang masuk, mungkin uang masuk kalau kita kategorikan dengan warna hijau seperti ini. Nah, ini warna hijau. Jadi untuk menandakan ya, oh di sini ada uang masuk. Pengeluarannya nggak perlu seperti ini. Nah, ini kita supaya lihat pemasukan dan pengeluarannya itu totalnya ini kita tengahkan dulu nih. Kayaknya tanggalnya belum ditengahkan nih. Nah, seperti ini ya. Kita rapikan lagi. Nah, kita untuk membuat laporannya, setelah sudah rapi seperti ini, baru kita buat laporannya. Ini kalau kita sudah harga satuannya ketemu, berarti kalau untuk kreditnya, total pengeluarannya ya kita tinggal kalikan saja, tinggal sama dengan ini jumlah dikalikan dengan harga satuan ya. Berarti ini 2 biji, kalau 18.000 berarti 36.000 seperti ini. Nah, kita tinggal tarik saja sampai bawah. Sampai sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang kosong ini kan nggak berhubungan ya, kita delete saja. Nah, ini sudah total pengeluaran kita sudah ada nih. Sebenarnya kalau total pengeluaran kita bisa untuk totalnya di sini ya. Ini total ya. Total ini kita bisa blok, habis itu kita bisa merge and center, atau bisa juga kita buat semenarik mungkin seperti ini. Nah, kasih panah. Nah, seperti ini. Habis itu kita kasih pojok. Yang kolomnya itu kita hilangin format cell. Nah, border and sending, yang ininya kita hilangin nih untuk mempercantik laporan. Nah, seperti ini. Total. Nah, untuk penotalannya di sini sama dengan sum buka kurung, kita mau total pengeluaran ya. Di sini kan kredit nih, total pengeluaran ya. Blok saja mulai atas sampai bawah. Nah, habis itu tutup kurung, enter. Nah, ini total pengeluaran kita. Nah, sedangkan debit ini pemasukan ya. Debit ini pemasukan. Otomatis pemasukan semuanya di sini saya masukkan uang 1 juta. Uang masuk 1 juta ya. 3 tuh 2 3. Atau mungkin di sini enggak 1 juta lah, mungkin 500.000. 500 tuh 2 3 gini, 500.000 ya. Habis itu di sini kita masukkan lagi 500.000. Berarti dalam 1 bulan itu ada masuk 2 kali, mungkin 2 minggu sekali itu 500.000 seperti itu. Nah, kita tinggal sum juga di sini, sama dengan sum buka kurung, kita bloknya mulai atas ya sampai bawah. Habis itu tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Ini total pemasukan kita. Otomatis kalau debit kredit seperti ini, otomatis saldonya di sini harusnya sama dengan ini dikurang ini. Nah, saldonya berarti uangnya masih plus ya, masih sisa 301.000 seperti itu. Nah, sedangkan gimana sih caranya pada saat biasanya membuat laporan itu kan kita keuangan kita tuh setiap tanggalnya itu pengen tahu nih saldonya berapa. Nah, ini namanya saldo ya. Jadi kalau udah uang ada 500.000 masuk, ada uang 500.000 masuk, habis itu ada pengeluaran 36.000, sisanya berapa di sini? Di sini adalah fungsinya kita untuk mengontrol saldo uang kita tinggal berapa. Jadi seperti itu. Jadi kalau saldonya tinggal kita sama dengan yang ini ya, debit ya. Enter. Jadi saldonya memang 500.000. Sedangkan di sini untuk saldonya yang ini kita tinggal gini, sama dengan saldo ini 500.000 dikurang ini kredit, habis itu ditambah debit.
siapa tahu ada pemasukan ya di debit sini. Habis itu enter. Nah, di sini tinggal 464. Kita tinggal tarik saja sampai bawah. Sampai bawah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa namanya, di sini berkurang 400 jadi 450, 435. Dia akan berkurang terus, berkurang terus. Pada saat ada pemasukan 500.000 dia akan bertambah di debit sini. Jadi kita sederhana ya, hanya saldo dikurang apa namanya kredit ditambah debit. Rumusnya sederhana. Jadi kalau seumpamanya di sini kita delete kosong, otomatis saldonya kita selalu bisa lihat nih. Ini kan rumus otomatis. Kita bisa lihat terus saldo kita ada berapa sih. Jadi kita bisa kontrol uang kita masih berapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga nih. Nah, di keuangan kita terakhir setelah kita melakukan pengeluaran 20.000, itu sisanya 326.000 seperti ini. Nah, ini cukup sederhana ya laporannya. Sedangkan untuk apa namanya keterangan ya teman-teman mungkin bisa lihat ini uang masuk mungkin dari perusahaan, ini hanya untuk sebagai keterangan ya dari perusahaan. Jika tidak penting tidak perlu. Mungkin kalau semuanya colokan listrik untuk siapa, untuk workshop, untuk workshop untuk departemen workshop seperti itu. Nah, ini hanya untuk keterangan. Nah, laporannya cukup sederhana ya. Jadi kalau sudah buat rapi seperti ini sampai laporan keuangannya di sini cukup jelas, di sini saldonya berapa. Ini balance ya antara ini sama ini. Jadi ini adalah pengurangan dari apa namanya saldo, kredit dan penambahan dari debit. Sedangkan di sini ini penotalan secara otomatis. Jadi ini udah balance ya. Nah, sedangkan di bawahnya teman-teman bisa lihat di sini ada namanya apa namanya pembuatan dibuat oleh dengan diketahui. Ini wajib ya kalau membuat sebuah laporan. Nah, teman-teman mungkin bisa menuliskan, mungkin ditaruh di agak pojok kanan seperti ini. Agak di pojok kanan seperti ini. Kita arahkan. Ini teman-teman tinggal diklik saja, tinggal digeser seperti ini. Habis itu ini tinggal digeser. Nah, tinggal dirapikan. Seumpamanya mau apa namanya modelnya ke tengah, ini teman-teman bisa begini. Nah, bisa diklik merge and center seperti ini. Kita rapikan semenarik mungkin. Jadi laporan teman-teman itu walaupun sebagai administrasi biasa, diusahakan buat laporannya itu semenarik mungkin. Kenapa saya bilang semenarik mungkin? Supaya apa namanya pimpinan kita merasa puas ya. Jadi kalau lihat laporan itu rapi, oh ini laporannya Mas Timon ini rapi, atau laporannya Kang Andi ini rapi, seperti itu. Nah, kalau semua sudah selesai, kita perlihat perkecil seperti ini. Nah, kalau udah laporannya selesai seperti ini ya teman-teman ya. Kalau laporannya sudah selesai, kita cukup apa namanya untuk mencetaknya tinggal di blok mulai atas sampai dengan bawah seperti ini, sampai dengan HRD seperti ini. Habis itu teman-teman tinggal pack layout seperti ini. Habis itu print area, klik setting print area. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada garis ya. Berarti ini belum full. Jadi kalau kita print preview itu pasti terpotong seperti ini. Nah, terpotong. Jadi kita ini karena kita bentuknya tidur, jadi otomatis kita harus rubah nih pack setupnya. Ini yang tanda kecil ini di ujung kiri bawah, kanan bawah. Nah, ini kita ganti landscape. Kita ganti landscape. Oke. Kita cek lagi print preview. Nah, ini ternyata kurang besar nih. Apa tampilannya? Kita bisa pack setup. Habis itu perbesar apa namanya ini apa namanya persentasenya. Nah, mungkin 70. Nah, ini kurang besar lagi dikit pack setup. Kita besarin lagi 75. Nah, menarik ya. Laporan kita sudah selesai nih. Laporan keuangannya ini sudah dicetak, sudah rapi nih. Ini sudah terkena apa? Sudah kena cetakan semua. Nah, kalau semuanya teman-teman ini kan warnanya putih nih. Kalau semuanya teman-teman hanya mau melihat print area saja, itu teman-teman cukup mudah. Teman-teman tinggal klik view, habis itu klik pack break preview yang ini ya. Nah, ini pack 1. Jadi teman-teman hanya ini kelihatan kosong nih. Kelihatan kosong. Kalau semuanya garis-garisnya ini mengganggu, ya teman-teman tinggal hilangkan grid line-nya. Nah, hilang kan? Tinggal rapi kan? Nah, cukup mudah ya untuk membuat sebuah laporan keuangan. Jadi, kalau teman-teman disuruh oleh atasan buat laporan keuangan, ikuti cara saya seperti ini. Jadi, laporan keuangan pemasukannya jelas dan pengeluaran jelas. Jika teman-teman masih bingung, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dengan senang hati mungkin akan saya bantu, akan saya jawab rumus atau cara-cara pembuatan sebuah laporan. Mungkin itu saja untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.